sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Angga Hendrawan. Saya adalah dosen tetap pada Prodi S1 Desain Komunikasi Visual, Fakultas Teknologi, Informasi dan Komunikasi, Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan. Video audiovisual ini adalah salah satu bentuk pemenuhan persyaratan Serdos tahun 2024, khususnya pada bagian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT. Bidang keahlian saya adalah brand. Pada kali ini saya membawakan mata kuliah DKV Branding sebagai salah satu mata kuliah wajib yang akan diikuti oleh mahasiswa pada semester 4. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah DKV Branding adalah: yang pertama, mahasiswa mampu menyusun konsep, prinsip, metode, dan teknik pengembangan merek dengan mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, mahasiswa mampu mengorganisasi pelaksanaan riset dan eksplorasi ide dalam konteks pengembangan merek dengan mandiri dan bertanggung jawab. Kemampuan akhir yang direncanakan pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, mahasiswa dapat memahami konsep pengembangan merek. Yang kedua, mahasiswa dapat menganalisis prinsip pengembangan merek. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis teknik pengembangan merek. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan metode pengembangan merek. Yang kelima, mahasiswa mampu mengorganisasi riset pengembangan merek. Dan yang keenam adalah mahasiswa mampu mengorganisasi eksplorasi ide pengembangan merek. Terdapat 12 materi yang akan disampaikan pada mata kuliah DKV Branding. Materi 1 berjudul Konsep Pengembangan Merek. Pada materi ini akan dijelaskan tentang sejarah merek, pengertian merek, peranan merek, pengertian branding, dan tim branding. Berikutnya, materi 2 berjudul Prinsip Pengembangan Merek 1. Materi ini akan menjelaskan tentang karakteristik merek yang ideal. Berikutnya, materi ketiga berjudul Prinsip Pengembangan Merek 2. Materi ini menjelaskan tentang etika dan tanggung jawab merek. Berikutnya, materi keempat berjudul Teknik Pengembangan Merek 1. Materi ini akan menjelaskan tentang pengertian struktur merek, tipe-tipe struktur merek, pengertian keluarga merek, dan tipe keluarga merek. Berikutnya, materi kelima berjudul Teknik Pengembangan Merek 2. Bagian ini akan menjelaskan elemen-elemen yang harus ada pada suatu merek. Materi keenam berjudul Metode Pengembangan Merek 1. Materi ini akan menjelaskan tentang metode mengembangkan sebuah merek. Kemudian yang berikutnya, materi ke-7 berjudul Metode Pengembangan Merek 2. Materi ini menjelaskan tentang sejumlah indikator keberhasilan bagi suatu merek. Kemudian materi ke-8 berjudul Riset Pengembangan Merek. Materi ini menjelaskan tentang pengertian riset, peranan riset, tahapan riset, teknik dan analisis data bagi pengembangan suatu merek. Berikutnya, materi ke-9 berjudul Penyusunan Strategi Merek. Materi ini menjelaskan tentang pengertian strategi merek, aspek-aspek dalam strategi merek. Kemudian dilanjutkan dengan materi ke-10,
perancangan identitas nonverbal. Bagian ini menjelaskan tentang pengantar identitas merek nonverbal, kemudian aspek-aspek dalam identitas merek nonverbal. Materi ke-11 berjudul aplikasi identitas merek. Materi ini akan menjelaskan tentang bagaimana mengaplikasikan identitas merek pada media-media komunikasi. Kemudian materi terakhir adalah materi ke-12, materi berjudul pengelolaan aset merek. Materi ini menjelaskan tentang bagaimana untuk mengelola aset yang dimiliki oleh sebuah merek. Pada video pembelajaran yang disampaikan pada file audiovisual ini akan menjelaskan tentang materi perancangan identitas nonverbal. Berikut ini adalah cuplikan dari kegiatan pembelajaran dengan materi berjudul perancangan identitas nonverbal. Baik, selamat siang semuanya. Selamat. Jadi hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan mata kuliah DKV Branding. Jadi topik yang akan kita bahas hari ini adalah identitas nonverbal. Jadi ketika kita bicara tentang identitas, kita sedang berbicara tentang bagaimana nilai yang pada pertemuan sebelumnya sudah kalian rencanakan, nilai-nilai yang ditawarkan oleh sebuah brand itu divisualisasikan, direalisasikan, sehingga orang-orang bisa lebih mudah menangkap pesan dari nilai-nilai tersebut. Di identitas itu ibaratnya wajah dari brand. Kita pun bisa punya wajah yang tampan, wajah yang cantik, tetapi itu saja tidak cukup. Jadi brand harus bisa bekerja dengan baik. Dia harus bisa bertindak, dia harus bisa berperilaku. Kemudian dia akan lebih maksimal lagi kalau ditunjang dengan identitas yang baik. Jadi jangan sampai kita merancang identitas brand itu hanya untuk mempercantik saja, tetapi harapannya identitas brand itu bisa menjadi cerminan dari nilai-nilai yang ditawarkan oleh brand. Nah, jadi brand harus bisa mengenalkan nilai-nilai melalui elemen-elemen. Jadi ada elemen verbal, elemen yang berkaitan dengan kata-kata, ada elemen non-verbal selain kata-kata. Nah, itulah yang menjadi bidang kerja kita ya di bidang DKV. Nah, nanti kita akan berbicara tentang elemen visual, elemen suara, kemudian elemen rasa dan aroma. Semuanya itu adalah bentuk dari elemen identitas. Jadi elemen identitas itu tidak hanya logo, tapi bisa beragam macamnya. Nah, elemen identitas inilah yang harus ditampilkan oleh brand ketika dia melakukan kegiatan komunikasi. Jadi setiap aktivitas komunikasi harus ada identitasnya, tidak boleh melenceng, tidak boleh berubah. Nah, pada mata kuliah ini kalian akan mempelajari tentang jenis-jenis elemen nonverbal. Harapannya setelah ini kalian bisa merancang sendiri. Ketika nanti bekerja dalam proyek, kalian bisa merancang identitas nonverbal bagi sebuah brand. Jadi merancang identitas nonverbal bagi sebuah brand tidak boleh asal-asalan, karena dia menjadi cerminan dari nilai-nilai yang sudah disusun pada tahapan sebelumnya. Nah, identitas ini, identitas yang kita rancang nantinya akan dibukukan sehingga dia akan mudah dipelajari oleh desainer yang membantu brand untuk merancang media komunikasi. Jadi biasanya sebuah perusahaan punya divisi khusus. Divisi itu khusus untuk mengelola brand, tapi untuk desainernya bisa jadi mereka menggunakan freelancer atau outsourcing. Nah, untuk menjaga agar hasil kerja dari masing-masing desainer ini bisa konsisten, dibuatlah sebuah dokumen panduan yang istilahnya bermacam-macam ya. Ada GSM, Graphic Standard Manual, ada Brand Guideline,
panduan brand dan sebagainya. Dokumen ini biasanya berbentuk buku, entah buku digital atau buku cetak, dan itu biasanya akan digunakan oleh desainer ketika mengerjakan proyek yang berkaitan dengan brand tersebut. Nah, ini adalah sasaran-sasaran yang kita upayakan dalam kuliah ini. Yang pertama, kalian bisa merancang logo untuk sebuah brand. Ini adalah identitas yang paling utama. Kemudian menentukan palet warna. Palet warna ini adalah perpaduan warna-warna yang mencerminkan nilai brand. Kemudian menentukan huruf pilihan. Jadi ada huruf-huruf yang dipilih oleh brand agar itu nanti digunakan terus-menerus dalam setiap media komunikasinya. Kemudian merancang grafis utama. Jadi ada tampilan yang harus muncul dalam setiap media komunikasi. Tampilan ini bisa berupa foto, visualisasi grafis, olahan grafis, atau perpaduan antara foto, ilustrasi vektor dan sebagainya. Kemudian ada juga maskot, tidak tahu ya maskot ya. Jadi ada personifikasi dari sebuah objek, entah hewan yang dibuat seperti manusia atau benda-benda yang dibuat seolah-olah sebagai manusia, itu adalah maskot. Kemudian menentukan aset-aset foto yang akan digunakan secara konsisten dalam setiap perancangan. Kemudian nanti kalian juga akan merancang ikonografi, jadi deretan icon atau koleksi icon yang akan dipakai pada setiap media komunikasi. Kemudian merancang animasi. Jadi animasi biasanya digunakan sebagai opening, pembuka dari sebuah presentasi video. Kemudian ada transisi, kemudian ada penutupnya, ada outro-nya, di penutup dari sebuah presentasi. Presentasi ini salah satu contohnya ya iklan televisi kan biasanya ada intronya dulu, kemudian ada transisinya, kemudian ada outro-nya. Ada juga showreel. Kalau kalian pernah lihat sebuah animasi yang diputar terus-menerus di, misalnya ada instansi yang punya monitor diputar terus-menerus, nah itulah showreel. Ada animasi yang jenisnya seperti itu. Kemudian ada juga perancangan yang melibatkan audio. Jadi bagaimana sebuah lokasi bisnis itu diset audionya. Misalnya ada hotel yang membawa tema etnik Jawa misalnya. Maka untuk memperkuat identitasnya akan diputar musik apa? Musik Jawa, gamelan, sinden dan sebagainya. Nggak mungkin dipasang musik rock, akan bertentangan nilainya. Jadi audio ini salah satunya adalah background suara dari lokasi bisnis, atau juga bentuk audio dari jingle. Jadi ada jingle yang diputar terus-menerus dan dikomunikasikan kepada audiens. Kemudian ada aroma. Ada yang tahu contoh produk yang punya aroma khas? Mungkin sedang jalan-jalan di mall atau di mana gitu. Parfum. Ya, ada parfum. Roti apa? Holland Bakery. Kalau lewat di sekitarnya muncul aromanya. Nah, jadi brand-brand bakery itu pada umumnya mereka akan memperkuat aroma khas, dan itu biasanya bukan dari rotinya, bukan dari proses memasaknya. Ada yang tahu dari apa? Dari parfum ruangan. Parfum ruangan yang diset atau diracik menyerupai aroma roti, aroma kue, sehingga aroma itu akan konsisten. Bayangkan kalau sebuah bakery memasak roti yang beragam, tentu aromanya akan kacau. Tapi untuk membuat itu konsisten, dipakailah aroma ruangan yang bercita rasa roti ya. Jadi kayak kalau dulu itu ada roti boy, terus ada apa lagi? Pernah kalian temui di mall-mall biasanya?
cita rasa. Nah, cita rasa. Jadi ada brand-brand yang mengutamakan cita rasa sebagai identitas. Ada brand yang di setiap produknya itu menampilkan rasa pedas. Brand apa itu? Sama. Brand apa? Nama brandnya? Ada brand ABC, walaupun ada sirup ABC. Nah, pernah dengar Bon Cabe? Nah, Bon Cabe itu kan dia setiap variannya pasti pedas, levelnya bermacam-macam. Dia mengeluarkan snacknya pedas. Dia mengeluarkan abonnya pedas. Kemudian dia sebenarnya punya varian produk lain di bawah label Bon Cabe. Misalnya mie kering yang bisa langsung disantap, atau mie semacam mie instan yang dimasak dulu tetapi cita rasanya tetap pedas. Kita akan bahas yang pertama ada logo. Di logo ini adalah bentuk atau simbol yang mewakili nilai inti dari sebuah brand. Dia mewakili nilai-nilai, dia mewakili kepribadian. Nah, seringkali bentuk logo itu tidak selalu sama dengan produknya, tetapi dia bisa mencari perwakilan atau metafora ya. Jadi perumpamaan sebuah brand itu diumpamakan sebagai apa sih? Nah, mungkin ini kalian sudah familiar ya, logo yang di atas itu logo apa itu? Facebook, kemudian FX, kiri apa ya, kanan tuh. Oh, ini Nestle. Walaupun tidak ada nama brandnya, kalian sudah familiar. Jadi logo terdiri dari tanda. Jadi ada tanda itu bentukan grafis ya. Nanti ada bentuk apple, bentuk kotak, bentuk segitiga, itu adalah tanda. Kemudian ada juga tanda yang diambil dari inisial. Misalnya inisial Google, huruf G, dan warna-warninya. Apalagi yang bisa pakai inisial nama sebagai tandanya. Facebook, nah, yang pertama yang PlayStation pasti apa ya? PS, dengan inisial. Kemudian ada nama dari logo, nama dari brandnya. Jadi elemen berupa tulisan untuk menyampaikan nama resmi brand dapat digunakan bersamaan atau bisa berpisah dengan logogram. Jadi selain tanda ada nama. Keduanya bisa digunakan secara bersamaan. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu hanya satu elemen yang dipakai. Apalagi kalau misalnya ukuran medianya itu terlalu kecil dan nama atau teks itu tidak terbaca, sehingga dia hanya akan menyertakan tanda dari logo itu. Jadi ketika kita bahas tentang logo, nanti ya ada tanda. Ini adalah tanda dari sebuah logo atau mark, penanda. Kemudian ini adalah nama dari brandnya. Kemudian ini adalah tagline. Jadi ini adalah janji yang disampaikan kepada pelanggan. Jadi brand ini menjanjikan nongkrong seru tanpa sehat. Nah, ini janjinya harus bisa dipenuhi oleh sebuah brand. Kemudian ada status. Ini nanti kalian akan sering melihat ada TM, trademark. Yang maksudnya adalah apa? Tanda dagang atau merek dagang. Ada juga nanti SM, service mark. Jadi merek layanan. Kalau merek merek dagang ini biasanya untuk produk, kemudian merek layanan untuk jasa yang lainnya. Kemudian ada, kalau kalian lihat ada tanda L. Artinya apa itu? Register. Jadi merek ini kalau memiliki huruf R di situ, dia berarti sudah didaftarkan perlindungannya,
di instansi terkait. Kalau di Indonesia itu ada di DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian kalau SM atau TM ini belum tentu didaftarkan perlindungannya, hanya menunjukkan bahwa statusnya ini adalah merek dagang atau merek jasa. Paham ya? Kemudian macam-macam jenis logo, ada watermark, jadi tanda yang dibuat menggunakan kata dari sebuah nama brand, misalnya Logitech. Inilah yang menjadi tanda dari si logonya. Redex juga ada pesan tersembunyi ya. Apa? Ini adalah logo yang cukup terkenal di dunia desain. Kira-kira apa yang unik dari FedEx? Ada yang tahu? Ada tanda tersembunyi. Belum tahu. Nah, kalau kalian lihat di ruangan di antara huruf E dan X ada tanda panah. Itu adalah pesan yang disembunyikan. Nah, itulah yang membuat logo kelas dunia itu mahal. Ada pesan-pesan yang disembunyikan dalam bentuk tertentu. Jadi ada Coca-Cola juga ada watermark. Jadi dia menggunakan kata sebagai sebuah penanda. Kemudian ada lettermark, dia ada Facebook. Jadi dia menggunakan inisial namanya. Ada apa ini? Alvito. Ini harus update nih. LV, Louis Vuitton. Ini brand kelas atas ya. Ada KFC, California Fried Chicken. Kemudian ada logo yang memiliki tanda yang dibuat dengan bentuk-bentuk benda alam. Jadi pictorial adalah gambar-gambar yang punya representasi atau perwakilan di alam. Nah, contoh ini ada bentuk Apple, dia menjadi brand Apple. Yang ini adalah brand apa ini? Nestle. Karena dia punya representasi, ada sarang burung, ada burungnya. Ini adalah benda-benda alam. Dan ini bukan benda ya pasti. Nah, harus update kalian. Sial. Jadi dia adalah brand dari bakar juga ada, pelumas juga ada. Jadi kalian akan banyak lihat ini di event balap. Jadi dia terbentuk dari bentuk benda-benda alam. Kemudian ada abstrak mark. Jadi abstrak mark itu adalah tanda yang dibuat menggunakan simbol yang mewakili brand. Jadi bentuknya itu adalah bentuk yang di-create, bentuk yang menjadi hasil abstraksi manusia. Jadi tidak ada benda di alam yang menyerupai ini. Biasanya bentuknya itu terukur, geometris, seragam. Berbeda dengan benda-benda yang tadi yang Victoria tadi. Jadi ini memang sengaja di-create untuk mewakili nilai tertentu. Ini brand apa ini? Dapat ya? Ini kemudian dengan Mols. Dapat ya? Tapi ketika saya tanya tadi siap, oh berarti masih banyak yang tidak tahu. Berarti bukan kalian bukan pelanggannya. Kemudian ada emblem. Jadi emblem itu adalah perpaduan antara teks dan gambar yang disatukan. Jadi ini ada UPS itu apa? Kategori bisnisnya ini jasa pengiriman. Kemudian ini produknya
Kemudian ada kombinasi ya, jenis kombinasi. Jadi mengkombinasikan beberapa jenis logo. Ada Jaguar, ini ada Walmart, dan Pictorial. Gojek. Gojeknya apa? Abstrak dan buat mana? Buat Pictorial dan Walmart. Jadi kalian tidak perlu takut ya mengkombinasikan, selama itu bisa mewakili nilai-nilai dari sebuah game. Nah, ini juga menjadi penanganan dari anak-anak desain ya. Sekarang banyak yang jadi jasa membuat animasi seperti ini cukup tinggi, jadi bisa peluang bagi kalian untuk menawarkan jasa seperti ini. Animasi logo, bagaimana sebuah logo itu dianimasikan untuk bentuk presentasi. Kemudian ada showreel. Jadi ini adalah animasi yang diputar terus menerus di area bisnis. Tadi contoh dari showreel. Nanti kalau kalian ingin cari contoh lain bisa di ini ya, YouTube. Nanti showreel untuk brand-brand. Kemudian yang berikutnya ada audio. Ini audio juga bisa menjadi sebuah identitas. Belum diputar tapi udah apa? Itu adalah single dari brand Walls, brand es krim yang sudah ini ya terkenal. Kemudian ada lokal nih.